Kita yakin aja, percaya bahwa rezeki itu takkan kemana. Saya percayakan sudah jatahnya dari Allah itu. Hari ini kami berkesempatan datang ke Cafe Mak Wiwi. Ini usaha ada di salah satu desa di Kecamatan Prambanan, cukup jauh dari pusat kota Jogja. Iya. Kenapa kami ke sini? Tentu ini menurut kami usaha yang cukup menarik. Kenapa? Karena di desa pertumbuhannya juga cukup kencang gitu. Nah, yang pertama boleh dong Mak Wiwi perkenalkan Mak Wiwi ini siapa, terus usahanya nopo niki. Ya, perkenalkan Mas, saya Mak Wiwi yang punya usaha Gojek Penyet ini, yang saya kelola mulai tahun 2006 sampai sekarang ini. Saya jualan ini karena ya senang aja, bakat saya ada di sini. Saya punya 3 cabang. Dulu saya 1 cabang, akhirnya anak-anak saya sekarang sudah saya bikinkan cabang semua. Dan sekarang ada tambahan soto Mak Wiwi, soto ayam. Mak Wiwi boleh diceritakan dong, 2006 itu pada akhirnya memutuskan untuk usaha Gojek Penyet ini, kenapa Mak Wiwi? Saya pikir Mas mau usaha apa ya? Saya bingung, akhirnya saya mikir-mikir, coba-coba aja. Alhamdulillah sekarang berjalan dengan baik, lancar, mulai tahun 2006 ini sampai sekarang ini. Dulunya baru ngecer Mas, tepung itu awalnya 1 kilo, 2 kilo, akhirnya sampai sekarang bisa 10 bagor. Satu bagor itu ada 25 kilo, kali 10 bagor. Itu sekarang Alhamdulillah. Sebelumnya Mak Wiwi gadah background apa sebelum 2006, sebelum memulai usaha niki? Nggak punya apa-apa Mas, nggak punya tujuan, nggak punya apa-apa, cuman coba-coba aja. Alhamdulillah Allah mengizinkan, mengasih kelancaran usaha ini. Pernah kerja kah sebelumnya? Oh, saya kalau kerja pernah keliling Mas, saya pernah di Kalimantan. Usaha saya di sana rumah makan, bukannya usaha ini. Saya buka rumah makan soto, ada rawon, ada bakso. Jadi memang sebelumnya sampun gadah background di kuliner kayak? Iya, saya sudah belajar memangnya. Kenapa kok tidak melanjutkan kuliner yang dulu ditekuni, rumah makan itu? Kenapa kok pada akhirnya pindah ke Gojek ini, Bu? Saya pikir gini Mas, di sini kan tengah desa. Saya minta cari yang simpel aja. Kalau kuliner saya yang di Kalimantan saya lanjutin itu saya kira kurang diminati sama masyarakat luas, dan harganya itu tidak bisa menjangkau dengan masyarakat kecil, sebabnya sekarang bahan-bahan mahal. Kalau Gojek ini seluruh anak kecil, anak muda, dewasa bisa mencakup semuanya. Boleh diceritakan pertama kali memulai usaha sampai pada hari ini perjalanannya seperti apa Mak Wiwi? Paling enak dulu bahan-bahan belum mahal. Dan sekarang ini kendalanya bahan-bahan mahal Mas. Sekarang naik semua. Kalau bahan mahal, terutama bahan-bahan pokoknya itu pokoknya mahal semua, naik semua. Itu kendalanya. Kalau dulu masih murah, enak. Masih cari untung masih gampang, kalau sekarang susah. Tapi masih untung kan Pak Wiwi? Ya Alhamdulillah. Oke, Pak Wiwi, usaha tadi sudah 13 tahun nggih. Nggih. Dari mulai 2006 ya sampai sekarang ini udah 18 tahun. Nah, oh sorry, 18 tahun. Iya. Karena usaha ini sudah cukup berusia secara bisnis, secara usaha-usaha gitu. Iya. Pasti punya tantangan yang pernah dihadapi atau kendala-kendala dihadapi. Tadi kan selain bahan baku ya, selebihnya kenapa malah Mak Wiwi? Ya, tantangannya gini Mas, umpamanya ini berlanjut bahan-bahan mahal ini ya kita harus hati-hati bagaimana caranya saya mengolah Gojek Penyet ini tetap berjalan lancar dan bisa menguntungkan. Mak Wiwi boleh dijelaskan Gojek Penyet ki sebetulnya kenapa sih? Gojek Penyet itu awal dasarnya dari tahu Mas. Dari tahu itu asli Jawa Timur ya. Gojek Penyet itu cuman saya kasih nama sendiri Mas. Pertama kali memang saya yang punya
usaha nama Gojek Penyet itu. Setelah Gojek Penyet saya berdiri dengan lancar, sekarang akhirnya banyak yang meniru saya seperti Gojek Penyet, Gojek Goreng, apa itu semuanya ada. Sebetulnya saya yang pertama kali mendirikan Gojek Penyet itu. Kalau dulu kan adanya pentol, cilok, tapi sekarang setelah saya bedakan dengan nama lain, sekarang juga banyak yang meniru saya. Boleh diceritakan Mbak Wiwi ketika membuat Gojek Penyet itu gambaran prosesnya seperti apa, Mak? Awal dasarnya juga itu dari kanji, Mas. Dari kanji, terus dari tepung terigu, dikasih bumbu seperti bawang putih, merica, segala macam itu, Mas. Itu bumbunya. Terus itu digiling, habis digiling, terus itu bahan dasarnya tahu digoreng dulu. Habis digoreng disobekin, lalu diisi, lalu disoblok. Habis disoblok lalu apa pesanannya pelanggan, habis digoreng apa Gojek kuah, itu tinggal proses penjualan. Kalau kita lihat googling gitu kan, Gojek itu kalau dari Jawa Timur dulu pentol, Bu, ya? Iya, pentol. Cuman saya ganti nama sendiri aja biar beda dari yang lain gitu aja. Idenya muncul dari mana, Bu? Idenya nggak muncul dari mana-mana, dari saya sendiri. Nggak nyontek, nggak ada di mana-mana. Timbul saya pikiran sendiri, enaknya apa ya? Saya pikir gini-gini. Gojek Penyet itu saya kasih judul sendiri. Logonya juga saya bikin sendiri. Gojek Penyet, enak rasanya, murah regane. Itu saya yang mendirikan sendiri. Tadi kan sudah mulai punya saingan nih. Yeah. Sudah mulai orang juga ngikutin apa yang dijual Mak Wiwi ini. Yeah. Nah, untuk mempertahankan atau untuk terus tumbuh, karena kan hari ini saya ingat betul 2021 kalau nggak salah ke sini, itu Mak Wiwi baru sekitar 10 kilo ya waktu itu. Iya. Nah, hari ini sudah bisa 200 kilo itu untuk satu mingguan ya. Satu minggu, enggak. Menghadapi tantangan yang mulai banyak peniru Mak Wiwi. Iya. Apa yang Mak Wiwi kerjakan untuk bisnis ini? Ya, saya pasrahkan aja sama yang kuasa. Saya biasa-biasa aja. Kalau memang ada rezeki untuk saya, tidak akan kemana. Yang penting saya nggak mengurangi rasa dan nggak mengurangi apa yang saya bikin. Gitu aja, Mas. Untuk pasar Mak Wiwi, ya. Kalau kita kesini tadi kan banyak anak-anak muda nih, rame kesini. Terus tadi juga kita lihat beberapa orang datang pakai motor gitu kan. Kelihatannya ya nggak orang sini kelihatannya. Boleh diceritakan Mak Wiwi, pasar ojek ini hari ini kemana saja sebetulnya? Oh, luas, Mas. Pelangganku tuh jauh-jauh. Ada yang Jakarta, ada yang Surabaya, ada yang di Malioboro, Patok, Pracimantoro, Semarang, banyak, Mas. Pokoknya seluruh Jogja ini saya kira sudah merasakan semua. Yang pegawai, yang tentara, yang polisi, yang orang biasa, anak-anak kecil semua menjangkau bisa merasakan Gojek saya. Tadi beberapa pasar ini kan datang dari luar Jogja gitu ya? Iya. Ini mereka datang ke sini atau barang dikirim, Bu? Enggak, langsung datang. Langsung datang. Saya nggak pakai online, pakai apa. Saya cuman di rumah. Itu dari mulut ke mulut aja, Mas. Bisa sampai seluas itu dari mulut ke mulut saja? Dari mulut ke mulut. Saya serahkan sama yang kuasa. Kalau memang rezeki saya takkan kemana, pasti hadir, pasti datang ke sini. Walaupun saingan saya banyak sekian ribu orang. Oke, menarik ini bisnis. Kenapa? Karena kalau kita tracking di internet gitu ya, nyari Gojek Mak Wiwi itu yang paling besar Google Map-nya sebetulnya. Iya. Ada di Google Map. Iya. Tetapi informasi yang lain dari sosial media, bahkan Mak Wiwi ini nggak punya sosmed, Pak, ya? Nggak punya. Nggak punya. Nggak. Dan kenapa ini menarik? Karena tanpa strategi digital pun, hari ini Mak Wiwi membuktikan pasarnya terus tumbuh kok. Alhamdulillah, iya, Mas. Kiat apa Mak Wiwi bisa terus bisa tumbuh dari pasar ini? Ya, kita yakin aja, Mas. Kita yakin aja, percaya bahwa rezeki itu takkan kemana. Saya percaya pasti ada sudah jatahnya dari Allah itu. Nggak ada amalan khusus ya? Nggak ada.
dosa, saya nggak pernah pakai amalan. Saya serahkan sama Sang Kuasa. Rezeki sudah ada di takar, Mas. Nah, misal nih, kan tadi kan sudah mulai buka cabang nih, Iya. anak-anaknya, Iya. Mak Wiwi gitu. Membuka peluang nggak bagi teman-teman yang mungkin pengen punya usaha di luaran sana untuk jadi resellnya atau ngambil bahan baku di sini? Kalau seumpamanya mau nyabang, ngambil Gojeknya aja boleh, Mas. Terbuka, boleh. Di sini bisa siap mau jualan lagi, apa ngambil yang sudah jadi di sini bisa. Jadi terbuka untuk kawan-kawan yang misalnya nih punya tempat terus pengen jualan gojek panyet, bisa ngambil bahan baku dari sini. Bisa.